Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang kami hormati jajaran guru, Dewan Guru SMKIT Ibnu Katsir, yang kami hormati pula jajaran Dewan Asatidah dan Ustazat Pondok Pesantren Ibnu Katsir 3, anak-anak sekalian, santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan tambahan umur, sehingga harapannya dengan pertambahan umur ini kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa menambah dan menambal apa yang menjadi kekurangan kita, khususnya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur yang harus kita contoh semua aspek kehidupannya, dari tidurnya sampai bangunnya. Bila mana kita menginginkan menjadi pribadi yang terbaik, maka tidak ada lagi figur yang harus kita contoh dan kita teladani, melainkan hanya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam apel pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal, karena ini momentum santri, khususnya santri baru pertama kali ya, akan memulai pembelajaran di lembaga yang kita cintai ini. Maka sebelum kita memulai memasuki pembelajaran, ada pesan yang ingin kami sampaikan kepada santri dan santriwati sekalian, yang mana pesan ini pernah berapa ribu tahun lalu sudah disampaikan sebelum kita lahir ya. Pesan yang pernah disampaikan oleh ulama besar, salah satu imam dari 4 mazhab, yang mana mazhab beliau merupakan mazhab mayoritas di bumi pertiwi, yaitu Indonesia yang kita cintai ini. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Jadi Imam Syafi'i telah berwasiat kepada kita semuanya, khususnya kepada para thalibul ilm, para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Apa isi wasiatnya? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, anak-anakku, wahai murid-murid sekalian, wahai para penuntut ilmu, wahai para pejuang ilmu Allah, lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan hal tersebut sebagai landasan kita memulai, baik yang santri baru ataupun santri lama. Mungkin santri lama lupa,
berusaha kita ingatkan kembali agar masa studi, masa tolabul ilmi di pondok yang kita cintai ini, di lembaga yang kita cintai ini benar-benar bermanfaat dan barokah. Jadi wasiat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa? Akhi lan tanal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, anak-anakku sekalian, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu, bahkan keberkahan ilmu tidak akan mendapatkan kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan menyebutkan, aku akan perinci, aku akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor yang pertama apa? Zakaun. Ya, zakaun adalah kecerdasan. Kecerdasan. Jadi faktor pertama yang harus kita perhatikan adalah kecerdasan. Kita tolabul ilmi di pondok pesantren harus cerdas. Cerdas memanage waktu. Cerdas berkawan. Cerdas bersahabat. Cerdas pula membagi waktu dan cerdas pula memilih guru. Insya Allah di lembaga ini antum sudah tepat untuk memilih tempat untuk tolabul ilmi. Kenapa? Karena di sini diajarkan bagaimana kita belajar ilmu agama. Tetapi di samping itu juga antum akan dibekali pula dengan keahlian-keahlian dan kompetensi-kompetensi dalam hal-hal duniawi. Ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan ilmu agama yang itu memang tujuan pertama, tujuan utama kita berada di sini. Antum akan diajarkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana kita berusaha menerapkan apa yang wajib adalah wajib, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Bagaimana kita dilatih, dibimbing untuk bisa menerapkan sholat berjamaah 5 waktu. Yang mana hal ini sudah mulai luntur ketika kita sudah kembali di masyarakat masing-masing. Bahkan yang sangat-sangat disayangkan sekali, bahkan banyak orang yang berpendapat bahwasanya sholat 5 waktu tidak wajib, sehingga bisa ditinggalkan begitu saja. Maka di pesantren kita ini, kita berusaha untuk memahamkan kembali bahwasanya apa yang menjadi kewajiban kita dari Allah SWT, bagaimanapun keadaannya tetaplah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Wabil khusus kepada mereka-mereka, kepada kita semuanya yang notabene adalah muslim, seorang laki-laki, maka tidak kewajiban untuk sholat berjamaah sangat ditekankan sekali. Jadi yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Dan kami yakin antum dan antuna sekalian yang ada di pondok ini mempunyai hal tersebut, kecerdasan. Karena kalau misalnya kecerdasan tidak ada, ya tidak mungkin kita akan berada di sini. Begitu. Yang kedua, faktor yang harus kita perhatikan adalah hirsun. Ya. Dalam redaksi ada membaca zakain wa hirsin, tapi zakaun juga boleh. Zakaun wa hirsun. Apa hirsun itu? Semangat. Ya, hirsun itu adalah tekad kuat. Ini momentum yang sangat spesial bagi santri baru dan santri lama. Karena mungkin ini adalah pembelajaran kelas 3, sekarang adalah kelas 3 pertama kali masuk kelas. Kelas 2 begitu pula. Ya, santri baru apalagi, ini baru penjajakan pertama kali ingin memulai pembelajaran di lembaga yang kita cintai ini. Maka ayo pasang tekad bulat-bulat. Ya, tekad harus dibulatkan. Semangat sudah harus digalakkan. Ya. Jadi kita sudah mempunyai kecerdasan, tinggal bagaimana semangat ini tetap harus dijaga. Ya. Jadi tolabul ilmi, apalagi di pondok ini kita juga menghafalkan Al-Quran, itu butuh nafas panjang. Maka semangat, api semangat ini tetap harus dijaga, bagaimana tidak redup. Begitu ya. Jadi yang kedua adalah hirsun. Ya, semangat. Ya, tekad dan kuat. Yang ketiga adalah ijtihadun. Setelah ada kecerdasan, kemudian ada tekad,
Dari rumah sudah mencanakan, pokoknya saya tidak pulang sebelum 30 juz. Misalnya, gitu ya. Pokoknya saya tidak akan pulang sebelum mungkin 30 juz. Yang kelas 1, pokoknya kelas 1 saya sudah harus selesai setoran misalnya. Ini sudah harus dipatok. Ya. Tidak usah menunggu waktu lama. Wah, nanti kelas 2. Nanti kelas 2 selesai, nanti kelas enggak. Semakin lama, semakin kita lama studi di sini, maka akan semakin banyak sekali jadwal-jadwal yang tidak bisa kita elakkan. Maka mumpung masih di awal, ayo. Ya, semangat itu harus dipacu. Yang ketiga adalah ijtihad. Setelah kita mempunyai semangat yang berkobar-kobar, yang ketiga adalah ijtihadun. Ijtihad adalah sungguh-sungguh, punya tekad kuat tapi tidak sungguh-sungguh. Mohon maaf. Dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, 30 juz. Sudah punya tekad 30 juz. Ternyata tidak sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh bagaimana? Berusaha mengikuti semua arahan dan bimbingan dari guru. Kalau di pondok ya musrifnya. Antum sekarang harus murojaah sekian. Tasmi bulan depan antum harus tasmi 5. Itu harus benar-benar dikawal benar. Sehingga apa yang menjadi cita-cita besar kita benar-benar bisa diraih. Jadi yang ketiga apa? Ijtihadun. Sungguh-sungguh. Ya. Karena sebesar apapun impiannya, ketika kita sungguh-sungguh, insya Allah impian itu tinggal nunggu waktu untuk kita bisa gapai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah bulghotun. Nah, dalam redaksi yang lain dirhamun. Tolabul ilmi itu butuh bulghoh, butuh dirham. Apa dirham itu? Butuh biaya. Ya. Dan saya yakin antum di sini ya, mesti yang dari Gresik, yang dari Tangerang, yang dari Lombok, yang butuh biaya, butuh pengorbanan. Biaya di sini nggak cuma sebagai finansial saja, butuh pengorbanan waktu untuk bisa hafal 30 juz, butuh waktu. Butuh pengorbanan waktu, tenaga, sudah pasti. Ya. Bahkan nasihat salah satu pendiri Pondok Darussalam Gontor, salah satu Trimurti, apa? Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawani pisan. Bondo bahu pikir. Kita di sini tolabul ilmi mesti bondo bahu, bondo finansial, ya, mesti ya transport, ya buku, ya seragam, itu bondo bahu. Kemudian juga bondo pikir. Tidak mungkin antum cuma di sini kemudian cuma berbekal uang, berbekal buku, kemudian antum tidak berbekal pikir. Tetapi yang lebih penting, lek perlu sak nyawani pisan. Tekadkan dalam hati, kalau perlu nyawa taruhannya. Kenapa? Karena man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Karena kita di sini sekarang talabul ilmi ini adalah dalam rangka fisabilillah. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala ya mengambil kita, salah satu di antara kita, mewafatkan kita dalam masa thalabul ilmi, maka janji Allah fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang keempat apa tadi? Bulghotun au dirhamun. Ada biaya. Ada pengorbanan. Pengorbanan waktu sudah pasti. Pengorbanan berpisah dengan orang tua tercinta sudah pasti. Itu ya, sudah pasti. Tapi ingatlah, ya, pengorbanan antum akan dibayar tuntas kelak ketika antum sudah bisa sukses dan bisa menuntaskan hafalan antum 30 juz. Begitu. Yang selanjutnya, yang kelima adalah apa? Suhbatu ustazin. Nah, dekat dengan guru. Maka sangat ironis sekali, kepingin belajar ilmu dari seorang guru tapi tidak dekat. Nah, punten, sekarang banyak sekali di luar sana yang mana guru ini menjadi sasaran ini, bullying dan yang lainnya. Maka
bagaimana ilmu itu akan didapat, bagaimana keberkahan ilmu bisa didapatkan kalau kedekatan seorang santri kepada ustadznya itu tidak terjaga. Suhbat ustaz, banyak tanya kepada ustadznya. Di sini ada banyak, ada Ustadz Rizal, ada ustazah yang lainnya. Kalau kepingin lebih mendalam lagi tentang tahfidz, masih banyak, bisa langsung. Inilah poin utama, ya, poin unggulan kita yang ada di pesantren, yang mana kita bebas untuk langsung bertanya kepada ustadz ataupun ustazah yang ada, ya. Dibandingkan dengan mereka yang sekolah di luar, maka dia harus menunggu waktu untuk bisa konsultasi, untuk bisa bertanya langsung kepada ustadz dan ustazahnya. Maka di pesantren ini kita bebas 24 jam, silahkan. Kalau ingin bertanya tentang dengan ilmu, tentang pondok, tentang tahfidz, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami senang sekali, ya. Apalagi bertanya bagaimana bisa istiqomah dalam Al-Quran, maka insya Allah ustadz dan ustazahnya di sini sangat welcome, ya. Kebahagiaan, kebanggaan tersendiri bagi kami bisa mengantarkan antum sukses, baik sukses dalam akademik ataupun sukses dalam Al-Quran. Itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami. Yang terakhir adalah setelah suhbat ustadz adalah apa? Tuluz zaman. Jadi tolabul ilmi itu tidak cukup 1 minggu, 2 minggu, tapi tuluz zaman, waktu yang panjang. Maka dalam satu literasi Arab disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari buayan, masih semenjak kita masih digendong, minal mahdi ilal lahdi, sampai kita dikuburkan di liang lahat. Artinya apa? Ya, selama kita masih hidup, selama masih nyawa kita ada di kandung badan, maka kewajiban tolabul ilmi masih melekat pada diri kita. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah. Jadi ya anak-anak sekalian, itulah 6 perkara yang pernah diwasiatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada kita semuanya, agar kita benar-benar memperhatikan hal tersebut. Yang pertama zakaun, yang kedua hirsun, yang ketiga ijtihadun, yang keempat bulghatun, yang kelima suhbatu ustazin, berusaha dekat dengan ustadznya. Kenapa? Karena ustadz-ustadznya ini sumber ilmu, ya, sumber ilmu. Ya, kalau kepingin ilmu ya dekatilah sumbernya, begitu ya. Kan yang terakhir adalah tuluz zaman. Jadi menuntut ilmu itu adalah panjang masanya. Setelah di sini, ketika di sini nanti sudah selesai, maka carilah ilmu di tempat yang lain yang lebih banyak lagi. Jadi bukan berarti selesai masa studi di sini kemudian selesai, enggak. Tapi masih ada. Selama nyawa kita masih ada, maka tolabul ilmi itu masih menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Inilah nasihat yang ingin kami sampaikan, menukil dari apa yang pernah disampaikan, diwasiatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting sebelum kita memulai kembali pembelajaran, baik pembelajaran akademik di sekolah ataupun pembelajaran di pesantren, yaitu tahfidz dan dirosah Islamiyah. Begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kekurangan dan salah tutur kata, kami pribadi sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadakallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.